Selamat malam teman-teman semua warga negara Indonesia di wilayah kerja KJRI Hong Kong dan Makau. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selamat datang kembali di Ngopi Instan KJRI, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Perkenalkan, nama saya Marsyanti, tapi biasanya dipanggilnya Esi. Saya konsul protokol dan konsuler KJRI Hong Kong yang akan memandu acara dan diskusi kita malam ini. Jangan lupa juga teman-teman untuk yang menyaksikan sekarang untuk like dan follow laman Facebook KJRI Hong Kong dan juga sosial media KJRI Hong Kong lainnya seperti Instagram, YouTube, dan juga Twitter. Di sana teman-teman akan bisa mendapatkan informasi paling baru tentang apa yang terjadi di tanah air dan juga hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman semua yang berada di Hong Kong. Nanti setelah diskusi ini, teman-teman silakan untuk ngobrol bersama kami, baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan nanti di nomor WhatsApp 94001506. Jangan lupa nanti sebutkan nama dan pertanyaannya. Jadi malam ini kita akan ngobrol dan sharing yang judulnya adalah manfaat lapor diri melalui portal Peduli WNI. Nah, yang jadi narasumber kita malam ini adalah betul-betul dari sumber yang paling utama di Kementerian Luar Negeri, yaitu Bapak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Supaya kita bisa langsung ke sharingnya Pak Direktur, kita persilakan kepada Bapak Yuda untuk menyampaikan update-nya dari tanah air. Silakan Pak Yuda. Selamat malam Mbak Esi. Selamat malam. Selamat malam buat teman-teman WNI yang ada di wilayah kerja KJRI Hong Kong. Senang sekali nih bisa bergabung pada malam hari ini ya, membahas salah satu isu yang mungkin terkesan sepele gitu ya, namun dalam pengalaman kami sangat-sangat penting untuk bisa memberikan pelayanan dan pelindungan bagi warga negara kita yang jauh lebih baik, yaitu lapor diri. Gimana Mbak? Ini mau langsung ngobrol atau bagaimana? Ya, kita langsung ngobrol. Silakan Pak Dir berbagi pengalamannya. Oke ya, saya coba gunakan share screen sebentar. Ya, nanti kita coba bisa diskusikan ya lebih lanjut. Baik. Nggak lama-lama ini supaya nanti teman-teman nggak bosen. Nah, ya, jadi saya ingin coba mulai dengan dua hal. Ya. Pertama, data dan pelindungan yang lebih baik. Kenapa data yang akurat kita bisa memberikan pelindungan yang lebih baik? Kami coba sharing pengalaman kita dalam berbagai macam upaya untuk melakukan pelindungan WNI. Ya, ini beberapa proses evakuasi yang kita lakukan. Ya, kita lakukan di Wuhan pada saat pandemi COVID ya, tahun 2020. Kita lakukan juga evakuasi di Kabul. Ya. Kemudian kita lakukan juga evakuasi di Ukraina yang terakhir ya, pada bulan Maret tahun ini. Ya. Dari 3 proses evakuasi ini ada satu benang merah, ya, tantangan yang selalu muncul pada saat kita evakuasi, yaitu kompleksnya proses evakuasi karena data WNI tidak akurat. Sebagai contoh, pada saat evakuasi Wuhan, kita termasuk 3 negara pertama yang melakukan proses evakuasi, ya, selain Jepang dan Amerika. Ya, kita kirimkan pesawat khusus untuk menjemput saudara-saudara kita dari Wuhan, epicentrum COVID-19 yang pertama. Ya, kita pulangkan kalau tidak salah sekitar 273 pada saat itu berdasarkan data yang dimiliki oleh KBRI Beijing, berdasarkan data lapor diri. Dan kemudian kita juga sudah sebarkan informasi itu di Wuhan pada saat itu. Nah, kemudian yang kita lakukan pada saat itu, ya, ketika pesawat evakuasi sudah landing membawa saudara-saudara kita dan kemudian take off di sana,
sampai di Indonesia dengan selamat. Nah, pada saat itu kita dapat laporan bahwa ada 3 pekerja migran kita ya yang tidak terangkut. Simply karena mereka tidak lapor diri. Jadi datanya tidak ada di kami. Kami tidak tahu keberadaan mereka sampai ketika pesawat itu landing di Indonesia dan kemudian kami dapat laporan bahwa masih ada 3 WNI. Di Kabul, di Ukraina pun sama. Ya, pada saat data awal, ya, alhamdulillah pada saat di Ukraina semuanya terangkut ya. Namun ketika di Ukraina sebagai contoh, pada saat data awal ketika kita membuat rencana kontingensi, data yang dimiliki oleh KBRI Kiev pada saat itu ada 120. Namun kemudian ketika situasi memburuk ya dan kemudian tanggal 24 Februari pecah perang, ya, data yang muncul ya, menjadi 165. Nah, pada saat itu kita akhirnya bisa pulangkan 133 ya, sedang sisanya memang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina. Namun ini memberikan gambaran pada kita bahwa data yang akurat menjadi kunci utama pelindungan yang lebih baik. Mungkin bagi teman-teman, evakuasi enggak lah ya, di Hong Kong nggak mungkin terjadi. Betul ya. Namun coba kita lihat. Ini kasus-kasus yang kami catat ya, dari seluruh perwakilan, ya, termasuk tentunya yang ada di wilayah kerja KJRI Hong Kong. Ini adalah kasus-kasus yang kita hadapi. Ya. Dan ini kasus-kasus yang muncul ya juga di KJRI Hong Kong. Kita lihat sebentar. Sorry. Kita lihat bahwa dari tahun ke tahun ya, angka kasus itu meningkat setiap tahun. Kita hilangkan tahun 2020. Karena tahun 2020 ini adalah kasus anomali karena Covid ya, jumlahnya melonjak 2 kali lipat sebelum angka Covid ya, sebelum tahun Covid 2019. Namun ya, kita coba lihat bandingkan tahun 2019 dengan tahun 2021. Ketika Covid relatif lebih terkendali. Angkanya tetap tinggi. Bahkan, coba kita bandingkan tahun 2022. Tahun 2022 tahun ini, hingga triwulan ketiga, kita masih punya 3 bulan lagi ke depan, angka jumlah kasus hingga triwulan ketiga sudah melebihi jumlah kasus total selama tahun 2021. Artinya, ya, tantangan kasus kita semakin banyak. Walaupun sebetulnya kami kinerja Kemlu dan perwakilan RI diikatkan dengan sebuah indeks pelayanan dan pelindungan. Capaian kinerja pelindungan itu di atas target, ya, di atas 100%. Namun, doesn't necessarily kemudian jumlah kasusnya turun. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Bagaimana kita bisa melakukan langkah pencegahan yang efektif. Nah, salah satu langkah pencegahan yang efektif adalah dengan membuat data WNI kita semakin akurat. Karena ketika kita tahu di mana warga negara kita, ya, ada berapa, ya, bekerjanya di mana saja, maka kita bisa melakukan berbagai macam langkah pencegahan dengan efektif. Ini adalah data yang kami miliki saat ini by name, by address. Ya. Di database kami ada 3.011.202. Yang pertama paling banyak ada di Malaysia, kedua di Arab Saudi, dan ketiga di RRD, termasuk diantaranya adalah di Hong Kong. Namun, kami harus berikan disclaimer nih. Kami terus terang saja kepada teman-teman semua, bahwa ini adalah data yang kami catat berdasarkan lapor diri, yang dilakukan aktif oleh masyarakat atau masyarakat yang mengadukan kasusnya ke perwakilan RI. Ya. Nah, namun kami yakini jumlah WNI yang sebenarnya ada di luar sana, di luar negeri, jauh lebih besar. Bank Dunia pada tahun 2017 mengeluarkan laporan yang memprediksi bahwa jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri itu ada 9 juta.
Bayangkan, Bank Dunia memperkirakan sekitar 9 juta ada di luar sana. Sedangkan data yang kita miliki hanya 3 juta. Jadi ada sekitar 6 juta warga negara kita yang harus kita lindungi, namun kita tidak tahu keberadaannya di mana. Kita baru tahu keberadaannya ketika yang bersangkutan kena masalah. Tentu perwakilan RI tetap akan membantu, namun tentu akan lebih efektif ya, kalau kita tahu lebih awal dan kemudian kita bisa melakukan berbagai macam langkah pencegahan. Nah, ini berbagai macam tantangan pendataan kita. Pertama, kesadaran lapor diri yang masih rendah. Ya, kami terus terang aja nih. Ini banyak yang lapor diri ketika ada masalah. Padahal sebetulnya berdasarkan undang-undang, lapor diri itu wajib dilakukan oleh individu ketika tinggal menetap di atas 1 tahun di luar negeri. Lapor diri harus dilakukan kepada perwakilan RI yang terdekat. Nah, kemudian juga dulu ada masalah aksesibilitas. Susah nih lapor diri ke perwakilan RI, harus datang fisik. Kemudian juga masalah keamanan, masalah yang lain. Nanti kita coba jelaskan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan lapor diri. Kewajiban itu melekat kepada individu, namun tugas negara adalah memudahkan proses lapor diri. Nah, nanti kita coba bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah yang kita lakukan saat ini. Saat ini, seluruh perwakilan RI sedang melakukan proses pemutakhiran data. Seragam dengan menggunakan satu kanal, yaitu portal Peduli WNI. Target kita ada sekitar 1,3 juta yang akan kita coba raih. Nah, ini lapor dirinya. Tadi kami sampaikan lapor dirinya menggunakan portal Peduli WNI yang bisa dilakukan secara online. Jadi teman-teman mudah ya, tidak perlu datang ke KJRI, bisa dilakukan secara online di tempat tinggal masing-masing ya, dan mudah ya, tidak perlu lagi mengisi data yang banyak ya, karena sistem kita sudah terintegrasi dengan Siap Dukcapil, dengan SIMKIM Imigrasi dan Sisko PMI BP2MI. Untuk teman-teman yang tinggal di atas 6 bulan ya, seperti pekerja migran, pelajar, pejabat pemerintah atau yang bertugas di luar negeri, nah nanti bisa laporkan kepada peduliwni.kemlu.go.id. Nah, ini kenapa kok harus lapor diri melalui portal. Jadi kita ciptakan portal Peduli WNI ini sebagai one stop service. Jadi teman-teman PMI ya, untuk lapor diri, untuk pelayanan kekonsuleran, dan kalau ada mengalami kasus cukup datang ke peduliwni.kemlu.go.id. Semua layanan tersebut bisa dilakukan secara online. Nah, ini salah satu manfaat ya bagi teman-teman untuk lapor diri dahulu di portal, membuat akun di portal, dan kemudian bisa mendapatkan berbagai macam layanan. Tentu sekali lagi portal Peduli WNI bukan hanya untuk lapor diri. Jadi ada pelayanan kekonsuleran, ada pengaduan kasus, yang semuanya bisa dilakukan secara online. Nah, kenapa kita mendorong lapor diri melalui portal? Karena di situ nanti akan ada akun. Sama seperti kayak Google gitu ya teman-teman, atau Facebook gitu ya. Ketika kita sudah punya akun di Google, maka kita bisa mengakses berbagai macam layanan yang ada di Google. Nah, konsepnya sama seperti itu. Mudah ya, cukup datang ke www.peduliwni.kemlu.go.id. Ya. Kemudian buat akun ya, ketika akun sudah selesai, kemudian lakukan lapor diri, isi identitas, data luar negeri, tujuan menetap, kontak darurat, and then selesai. Nanti akan dapat nomor lapor diri. Sudah. Hanya dengan 4 langkah sudah selesai. Nah, ini safe travel, tapi ini konteksnya kalau tadi portal itu untuk yang menetap, safe travel untuk yang melakukan perjalanan singkat. Namun tentu saja silakan teman-teman yang menetap pun bisa mendownload aplikasi ini di App Store maupun di Play Store. Di situ ada informasi tujuan negara, informasi perwakilan RI, dan juga ada layanan tombol darurat. Jika mengalami sesuatu masalah yang sifatnya darurat, dapat langsung mencet tombol tersebut ya, dan kemudian akan langsung terhubung dengan perwakilan RI yang terdekat. Karena aplikasi ini secara otomatis akan
mendetek perwakilan RI terdekat mana yang dapat dihubungi. Ya. Nah, ini terakhir ya. Untuk pelindungan yang lebih baik, selalu update data di portal. Pindah kedatangan, ya. Misalnya teman-teman dari Hong Kong ingin pindah bekerja ke Jepang misalkan, ya, tidak sulit ya, cukup masuk lagi ke akunnya, informasikan sudah pindah ke Jepang, isi alamat Jepang, selesai. Demikian juga kalau sudah selesai kontrak 2 tahun, ingin pulang ke Indonesia, ya, tidak ingin memperpanjang, jangan lupa lapor kepulangan. Ya. Kemudian kami mohon bantuan dari teman-teman semua, lakukan diseminasi proses lapor diri. Sampaikan manfaat yang begitu banyak yang bisa didapatkan ketika kita lapor diri. Ya. Kami dalam kesempatan ini kami juga ingin ingin mengingatkan kembali pentingnya bagi kita untuk selalu memahami hukum setempat, dan kita semua, teman-teman semua adalah duta bangsa Indonesia. Jadi perilaku kita, kepatuhan kita terhadap hukum setempat itu menjadi wajah Indonesia di luar negeri. Demikian Mbak Esi, mungkin sebagai pemantik diskusi kita selama 1 jam mendatang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yuda, ini sangat mencerahkan. Sekali lagi kalau boleh saya ambil pesan yang paling utama tadi dari Pak Yuda sampaikan bahwa data akurat menjadi kunci utama pelindungan yang lebih baik. Dan untuk itu kita pemerintah Indonesia telah menyiapkan channelnya atau caranya untuk supaya teman-teman bisa ada dalam data kita untuk bisa dilindungi dengan lebih tepat dan pasti, yaitu melalui peduli WNI.Kemlu.go.id yang di sana nanti akan sangat mudah pengisiannya. Dari situ kita akan langsung teman-teman akan tercatat di dalam data pelindungan WNI yang berada di portal peduli. Sehingga data kita yang sekarang ini baru punya 3.011.202 orang ini bisa paling tidak lebih mendekati ke data Bank Dunia ya Pak Dir ya. Siap Mbak. Jadi sekarang kita buka kesempatan teman-teman untuk berkomentar atau bertanya tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yuda. Gimana tim admin? Apakah ada pertanyaan? Ini ada satu pertanyaan Pak Yuda. Selamat malam Ibu Marsianti dan Bapak Yuda Nugraha. Saya Tutut Maimunah dari Homantin. Homantin ini ada wilayah di Hong Kong sini Pak Dir. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu 1, jika tidak ada perubahan data, apakah lapor diri wajib? Jika sudah pernah melakukan lapor diri, apakah ada jangka waktu untuk kita gunakan melapor kembali? Kemudian yang ketiga, ini agak susah ya bacanya, walaupun sudah tidak punya izin tempat tinggal resmi, apakah lapor diri bisa dilakukan oleh WNI yang overstay? Demikian Pak Dir. Siap, makasih Bu Tutut ya. Ini 3 pertanyaan yang sangat penting sekali ya, yang banyak ditanyakan oleh warga negara Indonesia. Pertama, tadi kami sampaikan bahwa kita menciptakan portal peduli WNI ya, untuk bisa digunakan oleh seluruh WNI kita yang ada di luar. Jadi langkah awalnya adalah lapor diri dahulu di portal. Artinya kenapa kita perlu? Sebetulnya mungkin ada data teman-teman semua yang sudah ada di perwakilan RI, yang sudah ada di KJRI Hong Kong. Namun bedanya adalah kenapa kita tetap meminta di langkah awal ini untuk lapor diri adalah untuk membuat akun. Data teman-teman sudah ada sebetulnya, kalau dulu pernah tercatat di KJRI, datanya sudah bisa kita input. Namun yang penting adalah
kita menciptakan portal Peduli WNI ini bukan hanya untuk lapor diri, namun untuk berbagai macam pelayanan yang diberikan oleh perwakilan RI. Oleh karena itu, kita mengharapkan bisa membuat akun di sana. Membuat akun di sana dan kemudian lakukan proses lapor diri. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika sudah lapor diri dalam portal Peduli WNI, jika tidak ada perubahan data, tidak perlu lagi lapor diri lagi, karena data itu sudah ada di sana. Namun, jika ada perubahan data, let's say misalkan Bu Tutut pindah alamat nih, kerja di Hong Kong, ya, pindah alamat. Nah, tidak perlu mulai lagi dari awal, cukup masuk ke dalam akunnya Bu Tutut, terus kemudian ubah saja alamatnya, langsung datanya berubah. Nah, ini untuk memastikan bahwa data yang ada di portal itu selalu update. Itulah kenapa kita mendorong teman-teman semua punya akun di portal. Nah, apakah ada jangka waktu tertentu? Sebetulnya tidak ada. Ketika tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan data, ya, di dalam portal, ya, maka tidak ada jangka waktunya. Selama memang masih ada di luar negeri. Kemudian yang ketiga, ya. Ya. Walaupun sudah, apakah ini tidak punya izin tinggal? Ya. Apakah dapat lapor diri di portal? Iya. Jadi fungsi portal Peduli WNI adalah untuk pelayanan dan pelindungan bagi warga negara Indonesia. Artinya selama teman-teman masih menjadi warga negara Indonesia, maka berhak untuk mendapatkan layanan dari portal Peduli WNI. Artinya apa? Lapor diri tetap bisa dilakukan bagi WNI yang berstatus overstay atau berstatus undocumented. Ya. Status overstay, status undocumented adalah status hukum dengan negara setempat, dengan otoritas keimigrasian negara setempat. Nah, sedangkan status kewarganegaraan dengan pemerintah Indonesia, dengan Indonesia tentunya tetap sama, kan? Tetap warga negara Indonesia. Nah, kami tegaskan di sini bahwa negara hadir untuk seluruh WNI. Kita tidak mempermasalahkan antara yang documented, ya, yang legal maupun yang undocumented atau yang overstay. Semuanya berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pelindungan dari negara. Namun, ya, tentunya ketika ada suatu kasus, ya, tentu akan lebih rumit, ya, untuk bisa melakukan dukungan atau bantuan, ya, bagi warga kita yang undocumented, ya, karena pasti berhubungan dengan otoritas. Ya, lebih kompleks lah penanganan. Sedangkan yang documented dalam catatan kami, ya, kasus-kasus yang tadi kami sampaikan, ya, 29.000 kasus yang kita tangani tahun 2021, itu mayoritas adalah warga negara kita yang berstatus undocumented. Nah, jadi dari situ kita bisa pelajari bahwa kalau kita berstatus documented, artinya memiliki paspor yang valid, ya, masih berlaku, dan kemudian memiliki izin tinggal yang sah dan valid, itu merupakan bentuk pelindungan sejak awal. Gitu, Mbak. Baik Pak Dir, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Mbak Tutut tadi bisa paham ya. Kemudian di kolom komentar ini ada juga pertanyaan Pak Dir. Kenapa sih harus lapor diri? Bukankah data sudah otomatis masuk ke KJRI dengan adanya paspor dan visa kerja? Gitu Pak Dir. Siap. Jadi tadi kami sampaikan, ya, bagi teman-teman yang sudah pernah meminta pelayanan ke perwakilan RI, ya, tentu datanya sudah ada, ya, sudah ada di KJRI. Namun tadi kami sampaikan, kita menciptakan sebuah platform baru. Platform baru yang nanti untuk awalnya, ya, kita ciptakan untuk pelayanan yang lebih baik. Memang akan ada effort sedikit di awal. Data-data yang sudah ada di KJRI Hong Kong itu sudah kita injek di dalam portal. Namun kita tetap memerlukan teman-teman untuk membuat akun di dalam portal. Karena sekali lagi, portal itu bukan hanya untuk lapor diri, namun untuk berbagai macam pelayanan dan pelindungan.
Sehingga ketika kita sudah punya akun, komunikasi akan lebih lancar. Sebagai contoh misalkan, kalau kita sudah punya akun di portal, nanti misalkan Mbak Esi ingin mengadakan kegiatan warung konsuler, tanggal berapa di mana, kan sudah ada akunnya, kita sudah punya alamat emailnya. Nah, kita bisa blast, kita bisa infokan ke email masing-masing. Jadi komunikasi KJRI dengan teman-teman akan lebih lancar. Itu salah satu manfaat ya ketika kita sudah mempersiapkan itu. Jadi mohon bantuannya ya. Tidak rumit ya, hanya beberapa step saja, namun dengan beberapa step tersebut kita bisa mendapatkan dan mengakses layanan yang lebih. Baik, terima kasih Pak Yuda. Kemudian ada juga yang menanyakan bagaimana kalau ketika datang ke Hong Kong itu data kami sebetulnya asli tapi palsu Pak Yuda. Jadi di Indonesia datanya misalnya saya lahirnya tahun 90 tapi berangkat dibuatnya lahir tahun 85 misalnya. Begitu. Kami jadi khawatir karena ada perbedaan. Ini ya, ini menarik nih ya. Ya, ada dua hal. Ya, pertama tentu ya, secara peraturan perundang-undangan tentunya ya, kita mengharapkan ya bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki data paspor yang benar dan akurat sesuai dengan data asli. Ya, tidak ada pemalsuan data ya dalam konteksnya. Artinya data tanggal lahirnya diubah atau bahkan namanya diubah seperti itu. Karena sekali lagi data yang akurat ya, itu akan membuat pelindungan menjadi lebih akurat. Ini saya sharing pengalaman kami ketika melakukan pelindungan. Ketika ini tapi cerita sedih ya, tapi nggak apa-apa lah buat pelajaran bagi kita semua. Jadi pada saat itu kami bertugas di KBRI Kuala Lumpur. Kami menangani salah satu warga kita ya, yang bermasalah, pekerja migran kita, dan kemudian kita selamatkan dan kita masukkan ke dalam shelter KBRI. Yang bersangkutan sakit, ya kita rawat, ya, dan kemudian ternyata akhirnya sakitnya sudah tidak tertolong dan meninggal. Nah, di paspor dia tercatat berasal dari Batam. Ya, kemudian kita berupaya untuk memulangkan jenazahnya ke Batam. Nah, pada saat itulah kami baru tahu setelah dapat konfirmasi dari otoritas di Batam bahwa tidak ditemukan nama WNI tersebut. Dan kami tidak punya kontak keluarga. Sehingga kami tidak punya informasi apapun ya mengenai siapa orang ini sebenarnya. Akhirnya ya jenazahnya tidak bisa dipulangkan. Karena kita tidak tahu data sebenarnya. Karena paspornya tidak menunjukkan data yang asli gitu ya. Jadi kita, nah ini kesulitannya, ya, kesulitan yang kita hadapi. Nah, tapi kembali lagi ya, secara dalam kesempatan ini kami ingin sekali mengimbau, tolong pastikan data paspor itu benar. Karena data yang benar itu perlindungan yang utama. Namun, ya kami memahami nih, ya saat ini ada warga negara kita yang ada di luar, datanya tidak benar. Tidak apa-apa, tidak perlu takut, ya. Yang penting lapor diri, ya. Yang penting lapor diri. Pastikan sudah lapor. Nanti kalau ada perbedaan data, nanti kita akan carikan solusinya, ya, secara case by case. Yang penting adalah jangan sampai karena datanya di paspor itu tidak tepat, kemudian teman-teman tidak lapor diri. Ya, jangan sampai membuat kesalahan dua kali nih. Ya, tidak perlu takut. Silakan tetap lapor diri. Ya, nanti kita akan carikan solusinya di lapangan. Seperti itu. Yang penting tujuan kita adalah datanya masuk. Ya, kemudian kita bisa memberikan pelindungan secara maksimal. Tidak apa-apa, masukkan saja data, ya, data yang sebenarnya, ya, seperti alamat
ya, alamat di Hong Kong, ya, harus akurat, harus data yang sebenar. Karena kalau bagaimana nanti Mbak Esi bisa nolong gitu ya, kalau data di Hong Kongnya juga salah gitu ya. Masalah data paspornya tidak akurat tidak apa. Yang penting data lokal yang ada di Hong Kong itu benar-benar tepat. Nomor teleponnya tepat, ya, nomor alamatnya tepat, bekerja di mana juga tepat. Itu yang kita prioritaskan lebih dahulu. Ya, baik Pak Dir. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan khawatir, jangan takut walaupun datanya yang ketika berangkat ke Hong Kong berbeda dengan data yang ada di Indonesia. Tetaplah lapor diri karena kita memang tidak memperhatikan hal tersebut ya Pak Yuda ya. Kita hanya ingin mencatat bahwa ada warga negara Indonesia yang di wilayah utamanya di Hong Kong ini yang namanya misalnya Mbak Siti Aminah ada, walaupun tanggal lahirnya berbeda dengan yang tercatat di Indonesia, tidak apa-apa, tetap lapor diri, membuat akun di portal Peduli WNI. Demikian ya Pak Yuda ya. Siap, gitu Mbak. Baik, ini masih ada lagi pertanyaan berikutnya Pak Yuda. Yaitu Mbak ya. Ya. Tapi nggak ada kopi di sini. Nanti Pak Yuda nyusul kopinya. Ini pada judulnya ngopi instan. Iya. Ini pertanyaannya. Kalau lapor diri kan pakai nomor NIK. Tapi kami di sini di Hong Kong tuh banyak yang tidak tahu nomor NIK. Kemudian juga bukankah setiap tahun kami di sini kontraknya berubah dan masuk lagi datanya ke KJRI. Kenapa masih harus lapor diri? Hampir mirip dengan pertanyaan yang tadi Pak Yuda. Siap. Nah, bagus nih pertanyaannya ya. Jadi ini sebagai gambaran saja, sebagai gambaran. Data DPTLN, data pemilih pemilu, ya tetap, data pemilih tetap pemilu tahun 2019, 92% dari total DPTLN 1,9 juta itu tidak ada data NIK-nya. Nah, tidak ada data NIK-nya ini ada dua kemungkinan. Ya, pertama, yang bersangkutan memang sudah puluhan tahun ada di luar negeri, sehingga tidak memiliki NIK. Namun kami antisipasi memang angkanya itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang paling banyak adalah teman-teman yang berangkat ke luar negeri, kemudian lupa nomor NIK-nya. Karena tidak bawa KTP itu ya, atau tidak punya kopi KTP-nya, akhirnya lupa nomor NIK-nya. Nah ini yang paling banyak. Don't worry, sekali lagi, tidak perlu khawatir. Karena nanti teman-teman KJRI Hong Kong bisa membantu mencarikan nomor NIK. Kita sudah kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Don't worry. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam portal Peduli WNI, itu kan akan ditanya nomor NIK. Nah, skip aja. Ketika tidak tahu nomor NIK-nya, di skip aja. Lanjut ke nomor paspor. Nah, bisa jadi nih, sudahlah tidak tahu nomor NIK-nya, paspornya juga sudah nggak ada, karena sudah overstay gitu ya, nggak punya. Skip aja, di skip aja data paspornya, nomor paspornya di skip, nanti masuk ke KTKLN. Teman-teman nggak punya KTKLN, skip aja. Nanti akan masuk ke laman berikutnya yang meminta data lapor. Itu saja sudah bisa masuk. Jadi don't worry. Bagi teman-teman yang lupa NIK atau bahkan nggak punya paspor, tetap bisa lapor diri. Tetap bisa lapor. Karena data yang kita pegang itu nanti adalah data lokasi alamat ya di tempat di Hong Kong, kemudian tempat bekerja, nomor teleponnya, gitu ya. Nanti justru dengan lapor diri tersebut, ya kita bisa bantu nih. Misalkan teman-teman saya lupa NIK-nya, nanti bisa berhubung dengan KJRI Hong Kong bisa bantu mencarikan nomor NIK. Ya, kita bekerja sama nanti dengan teman-teman Dukcapil. Kemudian juga untuk dokumen dirinya seperti itu. Kita bisa berikan. Wah, ternyata sangat mudah ya Pak Yuda ya. Yang penting kita mau ketik
www.peduliwni.kemlu.go.id. Nanti di situ hanya mengisi apa yang memang kita miliki datanya. Nanti kalau yang nggak ada berarti bisa di skip-skip aja ya Pak Yuda ya. Ya, ya. Ya, Jadi sekali lagi data NIK, data KTP itu tidak mandatori. Ya, artinya tidak tidak wajib. wajib ya, tidak Jadi wajib. kalau tidak punya itu akhirnya tidak bisa lapor diri, bukan seperti itu. Jadi tidak tahu nomor NIK, tidak tahu nomor paspor, tetap lapor diri hingga terakhir. Silakan. Nah, terima kasih, sangat melegakan ini Pak Yuda. Ada pertanyaan lagi tidak dari tim admin? Oh, masih ada lagi nih Pak Yuda. Dari Mbak Siti di Taiwan. Saya mau tanya, semisal di kontrak lama status saya menikah, lalu di kontrak berikutnya status saya sedang proses bercerai. Pada saat lapor diri, status apa yang saya cantumkan? Demikian Pak Yuda. Ya, makasih Mbak Siti. Jadi yang kita cantumkan adalah status hukum yang berlaku, yang resmi. Artinya ketika masih proses bercerai, kan belum ada penetapan pengadilan mengenai proses perceraiannya. Nah, nanti sudah ada putusan pengadilan bahwa statusnya sudah bercerai. Nah, silakan nanti di lapor dirinya disebutkan dicantumkan sudah bercerai. Jadi kalau masih dalam proses, tetap masukkan masih sudah menikah. Jadi yang kita pegang adalah status hukum yang berlaku. Ya, ketika masih proses itu kan berarti kan statusnya masih menikah, ya. Namun sedang proses bercerai. Jadi yang kita pegang ya tetap statusnya menikah dulu. Jadi berarti selama belum ada surat putusan perceraiannya, berarti masih statusnya ditulis menikah ya, Pak Yuda ya? Ya. Jadi selama belum ada akta cerainya, tetap kita sebutkan masih menikah. Ya, baik. Kemudian kita masih ada pertanyaan lagi. Pada waktu saya cuti di Indonesia, saya datang ke Dukcapil untuk membuat KTP. Ternyata nomor NIK saya sudah dipakai orang lain. Jadi saya tidak punya KTP Indonesia, Pak. Apakah bisa lapor diri? Oke. Mbak siapa tadi, Mbak? Namanya? Ini namanya Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ya. Ini Mbak Ayu. Saya kok belum pernah mendengar ada cerita nomor NIK diambil orang lain. Karena secara sistem itu tidak mungkin. Karena kenapa? KTPL itu berdasarkan data biometrik, yaitu sidik jari, ya, wajah, dan iris mata. Yang itu unik, yang tidak bisa ya dicarikan gandanya, gitu ya. Walaupun kita ini kembar identik gitu ya, tetap saja iris mata, sidik jari itu pasti berbeda. Jadi saya belum pernah mendengar ya ada NIK-nya dicuri orang lain, diambil orang lain. Yang mungkin ada adalah data NIK tersebut non-aktif. Nah, jadi di teman-teman di Dukcapil ada mekanisme kalau selama beberapa tahun tidak ada perubahan data, ya, maka akan dinonaktifkan, Nah, NIK tersebut bisa diaktifkan kembali. Ini untuk mencegah bahwa mungkin ya ada kasus misalkan ada WNI kita meninggal, namun tidak ada yang melaporkan, ya tidak ada akta kematian dan sebagainya. Namun selama bertahun-tahun tidak ada aktivitas kan. Nah untuk memastikan data kita tetap akurat, Dukcapil akan menonaktifkan NIK tersebut. Namun ketika kita datang bisa diaktifkan kembali. Itu mungkin ya kemungkinan kasusnya. Namun untuk lebih detailnya tentunya kita akan tanyakan nanti ke Dukcapil. Silahkan nanti Mbak Siti ya tadi. Mbak Ayu. Mbak Ayu silahkan nanti hubungi KJRI Hongkong, sampaikan detail nomor NIK-nya yang ada tersebut. Nah kemudian nanti kita akan kontak ke Dukcapil untuk pastikan data NIK-nya masih ada.
Ya. Baik Pak Yuda. Untuk informasi juga untuk teman-teman, KJRI Hong Kong akan membuka bantuan layanan lapor diri. Jadi teman-teman yang datang ke KJRI untuk mengurus paspor ataupun datang ke layanan pengaduan KJRI, bisa kami bantu nanti rencananya Pak Yuda untuk kita isikan lapor dirinya. Sehingga teman-teman yang merasa, aduh saya gatek banget, nggak ngerti bingung caranya. Nah, silahkan nanti datang ke KJRI. Kita akan sampaikan pengumumannya di sosial media KJRI juga, Pak Yuda. Seperti tadi Pak Yuda sampaikan, memang serentak di seluruh perwakilan RI, kita lebih menggiatkan lagi lapor diri ini. Betul, Mbak. Nanti dapat kopi, Mbak ya? Dapat, kita akan segera ke tanah air, Pak. Masih ada teman-teman yang lapor diri ke KJRI nanti dikasih kopi. Iya. Ada pertanyaan lagi. Selamat malam ngopi instan. Kenalkan nama saya Nuriyati. Saya ingin bertanya terkait lapor diri. Misalnya terjadi suatu kasus. Apa saja yang harus kami siapkan sebelum kami melaporkan kejadian? Sebut saja pelecehan seksual atau pemukulan oleh majikan. Itu dan juga apa yang harus kami lakukan setelah kami melaporkan kejadian tersebut di portal lapor diri. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Nuriyati. Jadi portalnya ini portal Peduli WNI ya, bukan portal lapor diri. Ya, tadi kan kami sampaikan portal Peduli WNI itu ada 3 fitur utama: lapor diri, pelayanan kekonsuleran, dan pengaduan kasus. Jadi kalau Mbak Nuriyati sudah pernah lapor diri, ya sudah punya akun di portal, maka datanya sudah ada. Cukup nanti masuk ke dalam portal Peduli di www.peduliwni.kemlu.go.id, ya. Begitu sudah masuk ke portal, di situ nanti akan ada fitur pengaduan kasus. Klik saja pengaduan kasus. Mbak Nuriyati tidak perlu lagi mengisi data diri karena sudah ada di portal, tinggal melaporkan apa kasus yang dialami, kronologisnya seperti apa. Ceritakan di situ, ya. Dan kemudian setelah selesai mengadukan kasusnya, Mbak Nuriyati nanti akan mendapatkan email, ya, akan dikirim email ke email Mbak Nuriyati nomor pengaduan kasus. Nah, nomor pengaduan kasus inilah yang kemudian nanti bisa digunakan untuk mendapatkan update, ya, mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh KJRI Hong Kong maupun kami di pusat untuk membantu penanganan kasus yang dihadapi Mbak Nuriyati. Nah, ini penting nih pertanyaan Mbak Nuriyati ini. Jadi sekali lagi, portal Peduli WNI itu bukan hanya lapor diri, namun untuk pengaduan kasus. Jadi mengadu kasus kan tidak perlu datang fisik ke KJRI Hong Kong, bisa online, mudah. Jadi negara hadir dalam genggaman. Baik Pak Yuda, menyambung penjelasan dari Pak Yuda tadi, memang kita setiap harinya itu menerima pengaduan itu bisa rata-rata 20 pengaduan Pak Yuda. Dan itu ada yang bisa langsung kita selesaikan, ada yang berproses terlebih dahulu. Dan juga sebetulnya teman-teman bisa menghubungi layanan hotline KJRI Hong Kong yaitu di nomor 677 30466 dan 6894 2799. Layanan ini berupa pesan WhatsApp. Jadi memang kita akan, yang masuk banyak Pak Dir, jadi kita memilah yang urgent, yang memang perlu dibantu lebih dulu, sehingga memang teman-teman terkesannya mendapatkan respon tidak seketika. Jadi mohon dimaklumi juga oleh teman-teman semuanya ya. Jadi sekali lagi tadi penjelasan dari Pak Yuda, untuk Peduli WNI ini, portal Peduli WNI,
itu di dalamnya ada 3 fitur layanan, ada 3 jenis layanan, yaitu pertama tadi lapor diri, kemudian ada pelayanan kekonsuleran, dan yang ketiga pengaduan kasus. Jadi ada tiga hal ini yang sangat kami harapkan bisa menjadi salah satu jalur untuk membantu teman-teman semua yang ada di Hong Kong ini. Kemudian ini ada satu komen Pak Yuda dari Mbak Siti Maimunah. Di sini disebutkan terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jujur saya takut karena tanggal lahir saya sama tahunnya ada yang beda. Karena dulu tidak punya KTP, minta tolong orang tua dari Hong Kong untuk ngurusin KTP saya. Jadi datanya beda, kacau jadinya, ada kesalahan data paspor dan KTP. Jadi sekarang saya lega. Terima kasih Mbak Siti Maimunah kalau bisa mencerahkan, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga lebih paham sekarang apa tujuan dari lapor diri ini. Jadi jangan takut ya Bu Maimunah, ya. Teman-teman KJRI Hong Kong, ya, kami yang ada di pusat, ya, negara, semua ingin mencarikan solusi ya, terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh teman-teman, termasuk tadi ya ada perbedaan data. Don't worry, kita carikan solusinya. Ya, yang penting adalah lapor diri. Ya, pertanyaan sudah habis ini Pak Yuda. Terima kasih banyak Pak Yuda untuk sharing infonya dari tanah air. Apakah ada tambahan pesan ataupun himbauan untuk kami di sini? Ya, makasih Mbak Esi, makasih teman-teman warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI Hong Kong, utamanya adalah pekerja migran kita. Tentunya ya kepada teman-teman tadi kami sampaikan ya segera lakukan lapor diri. Ya. Pastikan datanya ada di portal Peduli WNI ya peduliwni.kemlu.go.id dan pastikan datanya selalu update. Ya. Kalau tidak ada perubahan data, don't worry. Ya, tidak perlu diupdate. Namun kalau ada perubahan data sebagai contoh ganti nomor HP atau pindah alamat, ya tinggal masuk ke akunnya dan kemudian tinggal ubah yang berubahnya saja. Jadi pastikan data itu selalu update. Nah, yang kedua, ya tolong pahami hukum setempat. Karena pelindungan yang utama adalah tentunya pelindungan ya dengan mematuhi hukum negara setempat. Teman-teman KJRI Hong Kong ya akan membantu semaksimal mungkin. Berbagai macam kasus yang dihadapi oleh teman-teman pekerja migran. Namun, ya, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, bahwa bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Artinya, semakin kita patuh kepada hukum setempat, maka pelindungan akan semakin baik. Nah, yang terakhir tadi kami sampaikan, teman-teman semua itu adalah duta bangsa Indonesia. Jadi yang disebut duta ini bukan cuma Pak Dubes nih, teman-teman semua adalah duta bangsa Indonesia. Kepatuhan kita terhadap hukum setempat, ya kegotong royongan teman-teman semua, ya kan ini kan pada sering ngumpul nih di Victoria Park gitu ya. Kita tunjukkan ya budaya bangsa Indonesia yang ramah, ya, yang pantun, yang santun, ya, itu akan memberikan image positif, ya, mengenai bangsa Indonesia. Jadi teman-teman ini adalah duta bangsa Indonesia. Ya. Jadi kita tunjukkan, ya, bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang patuh pada hukum setempat, kemudian ramah, gitu ya. Dan kemudian kita bisa tunjukkan etos kerja kita yang baik. Plus, tentu sesama warga negara Indonesia, kita jaga kerukunan. Ya, kita jaga kegotong royongan. Namanya kasus ya pasti akan muncul gitu ya dimanapun kita berada. Ya, negara siap hadir,
namun tentu akan lebih indah kalau kita juga bisa saling gotong royong. Jadi sesama WNI ketika tahu ada teman yang ada masalah, kita bantu. Kita bantu dan kemudian kita sampaikan ke KJRI. Itu indahnya kegotong royongan yang budaya dari Indonesia yang kita bawa nanti di tempat teman-teman bekerja. Nah, hal lain yang paling penting juga adalah kami mohon bantuan pada teman-teman semua, sampaikan ya informasi-informasi pentingnya lapor diri, pentingnya mematuhi hukum setempat, gitu ya, kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri, sehingga berangkat ke luar negeri sesuai dengan prosedur. Ya, tadi kan Bu Maimunah gitu ya, Bu Ayu tadi kalau nggak salah ya, kan bagus nih buat ini kami apresiasi, artinya mengakui gitu ya bahwa aduh nih data paspor saya tuh nggak benar gitu ya. Itu menjadi pelajaran berharga. Ya, kita sampaikan kepada teman-teman kita yang ingin berangkat ke luar negeri, pastikan datanya sudah benar sejak awal di Indonesia. Untuk teman-teman yang sudah kadung nih, yang ada di luar negeri dan kemudian datanya tidak tepat, gitu ya, nanti kita akan carikan solusinya bekerja sama dengan instansi terkait yang ada di Indonesia. Namun untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia yang punya niatan untuk bekerja ke luar negeri, nah ini peran teman-teman yang sudah ada di Hong Kong untuk menyampaikan bagaimana melakukan proses migrasi yang aman ke luar negeri. Ini kan niatan kita untuk bekerja ke luar negeri kan ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik, ya. Nah, penghidupan yang lebih baik itu akan dapat kita capai kalau kita sudah sejak awal, sejak di Indonesia melakukan langkah-langkah perlindungan diri. Ya, salah satunya adalah perlindungan dokumen perjalanan. Ya, kita pastikan dokumen perjalanan kita memiliki data yang tepat. Nah, pengalaman Bu Maimunah, tadi Bu Ayu, apa yang lainnya, itu bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Sampaikan, jangan kayak gitu. Pastikan datanya benar dulu, baru berangkat. Nah, informasi ketut tular itu ya, yang saling mengingatkan seperti itu, insya Allah kita bisa melihat penurunan jumlah kasus kita ke depan. Yang tadi kami sampaikan ya, yang setiap tahun selalu meningkat ya. Kalau kita saling bahu-membahu, gotong royong antara perwakilan RI dan masyarakat WNI setempat dan juga seluruh kementerian lembaga dan stakeholder yang ada di Indonesia, kita bahu-membahu, insya Allah. Ya, kita kerjasamakan bagaimana kita turunkan jumlah kasus. Trennya lah paling tidak, ya. Trennya kita turunkan. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Dan saya yakin kita bisa kalau kita saling bahu-membahu. Demikian, Mbak Esi. Terima kasih banyak Pak Yuda. Kunci paling terngiang di akhir, gotong royong bahu-membahu. Kita saling bekerja sama supaya teman-teman yang bekerja di Hong Kong sini lebih turun lagi kasusnya. Jadi karena sudah lebih menaati ketentuan di Hong Kong dan juga tentunya teman-teman yang ada di Macau, sehingga kasus-kasus lebih rendah lagi ada tercatat di KJRI Hong Kong. Kemudian juga apabila ada permasalahan, kita saling bekerja sama, saling membantu. Itu kata kunci yang sangat penting, Pak Yuda. Kemudian untuk mengingatkan teman-teman kembali, websitenya tadi bukan, jadi pedulinya PEDULI, peduli WNI, jadi bukan peduli, tidak pakai R. Jadi peduliwni.kemlu.go.id. Kemudian sekali lagi nomor hotline KJRI Hong Kong 677-30466 dan 6894-2799. Baik Pak Yuda, kita sudah di ujung acara. Terima kasih banyak sharingnya. Semoga Pak Yuda sehat selalu di tanah air. Kemudian juga untuk teman-teman semuanya, salam sehat, selamat beristirahat, dan sampai bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esi, teman-teman. Terima kasih Pak. Dan teman-teman
PMI semua yang ada di wilayah Hong Kong. Salam sehat. Salam sehat Pak Yuda.